Oke, kembali lagi di Spermic Reload chapter yang selanjutnya. Kalian bisa langsung tonton video ini sampai selesai. Setelah mengetahui bahwasanya Xiaoyu telah tertangkap oleh seseorang di sini, Lu Su bersiap untuk menuju ke atas awan. Ia mengetahui Xiaoyu kali ini tengah berada dalam bahaya, tapi Lu Su bersiap dan tenang. Meskipun sedikit panik, dia kemudian menuju ke arah langit dengan kekuatannya. Sebelumnya dia sudah mengetahui bahwasanya di atas sana pasti ada yang mengganggu dirinya. Seketika itu petir pun menyambar dirinya, membuat Lu Su kesakitan. Wah, apa ini? Kenapa ada petir di sini? Apakah itu Carol? Pikir Lu Su. Lu Su tak tinggal diam, kini bersiap untuk mengeluarkan kekuatannya. Mungkin ini adalah sesuatu yang cukup rumit, tapi ini membuat dia menyenangkan. Hai, Carol tidak ada di sini, jadi kamu datang untuk ke sini menyerangku? Ucap Lu Su yang kali ini bersiap untuk menghadapi kekuatan awan itu. Ia mengetahui bahwasanya Carol berada bersama dengan Zuan, tapi kenapa di sini awan itu dan petirnya menyerang Lu Su? Dua menit berselang, Lu Su kemudian mengeluarkan kekuatannya, yakni pedang api miliknya, pencuri yang sangat handal. Lu Su bersiap menghadapi kekuatan yang dahsyat dari atas sana. Ini adalah kekuatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh Lu Su, dan ia bersiap menghadapi kekuatan itu. Tak lama Lu Su berkata, lalu mari kita coba, bukankah itu hanya kekuatan kesengsaraan surgawi? Ucap Lu Su yang bersiap untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi daripada dirinya kali ini. Menurut Lu Su itu hanya kesengsaraan surgawi dan itu cukup mudah untuk dilewati. Seketika itu petir-petir kemudian menyambar. Lu Su bersiap untuk menghadapi petir besar itu. Lu Su kemudian menghunuskan pedangnya dan bersiap untuk menghadapinya. Tiba-tiba energi yang sangat dahsyat muncul dari tubuhnya, dan kali ini Lu Su bersiap menghadapi. Satu tebasan mungkin cukup. Wah, yes. Xiaoyu, tunggu aku akan menolongmu. Yes. Lu Su kemudian bersiap untuk menghajar sang petir. Ia mengetahui bahwasanya itu mungkin tidak mudah, tapi ini adalah kekuatan yang sangat menyenangkan. Lu Su kemudian terbang kembali ke atas awan, tapi di sini petir-petir itu kemudian menyambar lagi ke arah Lu Su. Lu Su berucap dalam hati, tolong jangan biarkan apapun terjadi pada Xiaoyu. Kalau tidak, mungkin Lu Su akan bertindak lebih kasar. Lima menit berselang, di sini Lu Su kemudian mengeluarkan kekuatannya dan meluncur melesat ke atas awan yang tinggi, yang kemudian membelah awan itu beserta petir-petirnya. Yes. Dengan kekuatan penuh, seorang Grandmaster mampu untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Itu juga berlaku kepada Niantic yang kali ini berada tepat mirip dengan kekuatan Lu Su dan mampu untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Lu Su mengetahui bahwasanya kekuatan ini tak biasa, tapi apa boleh buat, dia harus menyelamatkan Xiaoyu yang ada di sana. Lagi seperti kesengsaraan guntur ini memiliki kesadaran dan mencoba untuk menghentikanku. Pikir Lu Su yang saat ini kaget karena petir-petir itu mampu untuk menghadang Lu Su, dan ia mengetahui kemana Lu Su akan bertindak. Blar. Lu Su kemudian melesat. Ia kemudian berpikir, bisakah ini sengaja menunda waktu? Tidak, Xiaoyu benar-benar dalam bahaya. Ucap Lu Su yang kali ini mengkhawatirkan adiknya itu. Lu Su pikir dengan kekuatannya ini dia akan bisa menembus dengan secepat kilat. Tapi sayangnya kesengsaraan surgawi ini cukup luar biasa. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian merilis kekuatannya yang ia ambil dari dunia miliknya. Minggirlah.
dari hadapanku, ucap Lu Su meliris kekuatannya dan bersiap untuk menghadapi kesengsaraan itu. Cus, cuas, cus. Ledakan besar terjadi. Guntur itu kemudian menyambar kemana-mana dan Lu Su mampu untuk menghadapi itu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di atas awan. Setelah kekuatan Lu Su kemudian diluncurkan, kali ini guntur itu semakin menjadi-jadi. Lu Su bersiap untuk menghadapinya, tapi ia mengetahui ada gelombang yang dahsyat yang kemudian datang kepada dirinya. 5 menit berselang, di sini Lu Su masih berada di atas awan dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Dengan begitu, ketika dia berhasil mencapai puncak, dia akan mendapatkan kekuatan, sekaligus mendapatkan Xiaoyu. Tiba-tiba kekuatan besar pun terjadi, dan gelombang pun menghancurkan awan-awan. Tiba-tiba rauman harimau kemudian menggelegar. Petir itu berubah menjadi sesosok harimau yang kuat. Lu Su kemudian takjub dengan adanya hal tersebut. Ia kemudian bersiap untuk menghadapi monster gila itu. Lu Su tetap tenang. Ia kemudian berkata, "Bukankah saya sudah mengatakannya? Jika kau berada di sini, mungkin aku akan menghajarmu jika kau menghadangku untuk menjemput Xiaoyu." Ya, Lu Su melesat dengan kekuatan yang kuat dan guntur itu tak akan menghentikan Lu Su. Ya, tiba-tiba Lu Su melesat dengan sangat cepat dan membuat harimau itu cukup ketar-ketir. Yes. Seketika Lu Su tengah tepat di hadapannya dan memberikan serangan telak kepada monster besar di hadapan Lu Su. Yes. Adu banteng di sini terjadi antara Lu Su dan monster dari atas awan. Tak lama setelah itu tiba-tiba di sini kekuatan Lu Su, api dari dirinya kemudian keluar. Lu Su menambahkan kekuatan itu. Dan pedang api milik Lu Su tiba-tiba menyala cukup terang. Itu menandakan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, jangan ada di antara kalian yang menghalangi aku lagi. Ya, pergilah kau ke neraka. Wah. Aku akan segera menemuimu, Xiaoyu. Kali ini seorang iblis Lu Su akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa dan kali ini ia akan menghancurkan kesengsaraan surgawi itu. Lu Su kemudian melesatkan pedangnya tepat ke arah kepala harimau besar itu dan dengan sekali tebas saja di sini guntur itu telah terjatuh dan terpisah dari tubuhnya. Lu Su dengan kekuatannya kini tidak ada yang mampu untuk membendung dirinya untuk mendapatkan Xiaoyu. Ia mengetahui bahwasanya Xiaoyu kali ini tengah dalam bahaya, tapi apa boleh buat jika dia harus menghadapi monster besar itu pun tidak akan sanggup. Setelah melesatkan serangannya, di sini nampaknya guntur itu terbelah menjadi dua. Bahkan langit pun terbelah menjadi dua dan awan-awan kemudian perlahan pergi meninggalkan Lu Su. Ia mengetahui bahwasanya kini Lu Su tengah mampu untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dan ia mendapatkan kekuatan tambahan untuk nebula ketujuhnya. Nampak di sini Cheng Zuan dan juga Carol mengetahui kekuatan Lu Su sangat luar biasa. Bahkan awan bisa dibelah oleh Lu Su. Tapi nampaknya Cheng Zuan cukup panik dengan sahabatnya itu. Ia kemudian berkata kepada Carol, kesalahan guntur ini sangat kuat dan Raja Surgawi ke-9 itu marah sekali ini. Saya sangat berharap orang yang menyerang Xiaoyu dalam masalah. Ucap Cheng Zuan yang kali ini mengetahui bahwasanya Lu Su tengah marah dan menghajar awan itu.
Tak hanya itu, Carol juga mengetahui bahwasanya kali ini Lu Su sedikit berbeda. Ia seperti raja dewa tua, pikir dari Carol. Chang Zuan kemudian menoleh ke arah Carol dan berkata, namun lokasi kita saat ini hanya cukup bagimu untuk mendalikan awan petir ini. Tapi kamu tidak membantu saudara Su. Kenapa kau, Carol? Ucap dari Chang Zuan yang bingung kenapa dia tidak membantu Lu Su. Padahal kekuatan Carol itu adalah kekuatan guntur dan mampu menghadapi itu dengan sangat mudah. Tapi Carol kemudian menghela nafas. Ia berkata kepada Chang Zuan, ini ujiannya, saya tak punya hak untuk ikut campur. Ucap Carol mengatakan itu kepada Chang Zuan. Ia mengatakan bahwasanya kesengsaraan surgawi ini milik Lu Su dan itu akan mendapatkan kekuatan dari hal tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Chang Zuan kemudian berdiam diri. Ia kemudian berkata kepada Carol, tahukah kamu sesuatu? Ucapnya mengatakan itu kepada Carol. Carol sedikit bingung menanggapi Chang Zuan yang saat ini tengah bingung memikirkan sesuatu. Tapi Carol juga berpikir hal yang sama. Ia kemudian berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah kalian siap? Ucap dari Carol kepada Chang Zuan. Mungkin pikiran mereka berdua sama. Ia mengetahui Lu Su seperti biasa, tapi Lu Su juga bisa berpikir seperti yang lain. Dalam hati Chang Zuan, ia kemudian berpikir, dia mungkin akan segera kembali. Ucapnya mengatakan itu dan berharap Lu Su, sang raja surgawi ke-9 yang seperti biasa, datang bersama Chang Zuan untuk selama-lamanya. Bukan seperti sosok monster yang barusan menghajar guntur yang sangat besar. Setelah awan-awan itu kemudian pergi, nampaknya Chang Zuan kaget. Wah, apakah sudah pergi semua? Ucap dari Chang Zuan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kakak Su baru saja pergi. Dia belum menemukan Xiao Yu. Bagaimana bisa dia kembali? Ucap dari Chang Zuan berkata kepada Carol, tidak mungkin dia kembali dengan sesegera mungkin karena dia belum mendapatkan Xiao Yu. Di atas awan, Lu Su tengah berada tepat di sana. Ia nampak seperti orang yang berbeda, bahkan Carol dan Chang Zuan mengetahui hal itu. Lu Su kemudian berpikir dan menatap ke arah bawah. Itu adalah tatapan yang sangat menjadi iblis. Sepertinya Lu Su kali ini pantas jika disebut sebagai iblis. Oke, kita lanjut. Mengetahui tatapan Lu Su yang kali ini sangat berbeda, Chang Zuan berpikir bahwasanya itu bukanlah Lu Su. Penampilan apa itu? Apakah itu benar-benar kakak pohon? Ucap dari Chang Zuan yang kali ini mengetahui tatapan Lu Su itu tidak biasa, seperti monster yang tidak pernah ia temukan. Mengapa aku merasa dia sangat akrab, namun sangat tak akrab? Ucap Chang Zuan yang saat ini tengah bingung dengan keadaan dirinya bersama dengan Lu Su. Kenapa Lu Su itu tidak seperti Lu Su? Bahkan dia mirip seperti iblis. Seperti soal ayang akrab yang menyembunyikan jiwa yang tak terlalu akrab. Itu adalah pandangan Chang Zuan mengapa Lu Su berubah kali ini. Bahkan ia seperti raja dewa tua. Meskipun begitu, Chang Zuan tidak tahu siapa itu raja dewa tua. Chang Zuan kemudian menghela nafas. Carol kemudian tersenyum dan berkata kepada Chang Zuan, jangan bermain bodoh. Kamu mengerti apa yang saya maksud bukan? Ucapnya mengatakan itu. Chang Zuan hanya bertunduk. Ia kemudian berkata kepada Carol, benarkah? Hentikan bicara dalam teka-teki. Ucap dari Chang Zuan mengatakan hal itu. Kita flashback. Pada saat itu Chang Zuan mengetahui bahwasanya ia tidak biasa bersama dengan Lu Su. Setelah ia bersama dengan Lu Su, nampaknya itu sangat berbeda. Lu Su terlihat humble. Ia kemudian bersama dengan Nie Ting dan si Sui Jin. Sejak Border 3 menjelajahi asal-usulnya dan kembali ke Lo Cheng, saya selalu merasa seperti dia dan beberapa orang lain seperti mengetahui sebuah rahasia. Dan aku satu-satunya yang masih dalam kegelapan. Ucapnya mengatakan hal itu. Chang Zuan sepertinya meratapi nasibnya jika Lu Su berubah menjadi aneh. Adalah kebohongan jika saya mengatakan saya tidak merasa gugur atau frustasi. Tetapi di dalam hatinya di sini ia mengetahui bahwasanya kakak Su itu pasti seperti biasa. Ia adalah orang yang sangat humoris dan selalu mengganggu semua orang. Hei, apa yang kamu pikirkan? Kamu gendut?
Kecil, aku sudah meneleponmu beberapa kali, kenapa kamu tidak mengangkatku? Ayolah, aku akan mengulaskan kembali poin-poin utama penjelasan peningkatan kepada kamu. Dan kiau-kiau, ucap dari Lu Su yang kali itu bersama dengan Cheng Zuan. Setelah Cheng Zuan memikirkan hal itu, nampaknya di sini Cheng Zuan mengerti bahwasanya Lu Su itu adalah teman yang baik. Hei kakak Su, kapan kamu menjadi sangat pandemi? Cheng Zuan, kamu punya rasa untuk bertahan hidup, bukan? Ucapnya mengatakan itu. Ia menyadari bahwa selama itu ia bersama dengan Lu Su. Lu Su nampak akrab sekali dengan Cheng Zuan. Tapi selama dia masih itu, Lu Su yang telah menghadapi kematian bersamaku, makan hotpot bersamaku, bercanda, dan menggodaku tentang apa yang ia bisa dapatkan soal perempuan. Tapi kata Carol baru saja membuatku merasa bahwasanya Lu Su itu seperti orang lain. Tampaknya setelah pergi ke kota Bulau, orang yang datang kembali itu bukanlah Lu Su, tapi adalah orang lain. Huas. Cheng Zuan yang menyadari hal itu, nampaknya di sini ia memikirkan sesuatu, bahwa Lu Su kali ini tak biasa. Ia tidak bisa tanpa bersama Lu Su. Mungkin dia bukanlah Lu Su, mungkin tepatnya dia adalah orang lain. Kemudian ia berkata bahwasanya saya tidak ingin dia kembali lagi. Ucapnya mengatakan itu. Carol pun kemudian bingung. Hei Cheng Zuan, apa yang kamu katakan? Kau ini mengigau atau kau ini mengapa gendut? Cheng Zuan kemudian berkata kepada Carol, saya lebih suka pohon saudara Su saat itu. Tidakkah Anda pikir kakak pohon baik-baik saja? Ucap dari Cheng Zuan yang saat ini tengah bingung terhadap Lu Su. Apakah Lu Su baik-baik saja seperti biasanya? Atau dia berubah menjadi orang lain? Carol kemudian tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Cheng Zuan. Ia mengetahui bahwasanya Lu Su seperti itu. Atau lebih tepatnya Carol mengetahui bahwasanya dia adalah the next Raja Dewa Tua. Kamu benar. Maka tergantung dia untuk memilih, ucap dari Carol yang saat ini mengatakan itu kepada Cheng Zuan. Ia memikirkan hal sama kepada Cheng Zuan, tapi ia lebih tepat bahwasannya ia berpikir Lu Su bisa memilih apapun yang ia ingin pilih, dan itu terserah pada dirinya. Dan cerita pun berakhir, akan dilanjut di Superman Guild chapter yang selanjutnya.